sempat naik Lion Air. Presenter Conchita Caroline ternyata suka makan udon. Itu nyambungnya di mana gitu? Apa gitu nyambungnya dari pesawat Lion Air ke makan udon? Apa gitu nyambungnya? Gak ada hablumnya gitu loh. Gue bakalan ngebahas tentang clickbait journalism atau jurnalisme umpan klik. Sebelumnya nih, kalian pernah gak sih nemuin berita-berita di internet atau di smartphone kalian dengan judul yang terlalu heboh gitu? Judulnya terlalu heboh tapi isinya tuh gak seheboh sama judulnya. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu nih apa itu clickbait journalism. Apa itu clickbait journalism atau jurnalisme umpan klik. Clickbait journalism adalah teknik jurnalistik dengan membuat judul berita yang membuat penasaran pembaca sehingga linknya diklik. Tuh, siapa yang masih penasaran? Terus ngeklik. Seringkali, berita dengan judul umpan klik ini menipu pembaca karena judul dan isinya berbeda atau isi beritanya tidak seheboh judulnya. Karenanya, umpan klik sering disebut juga sebagai jebakan klik karena kebanyakan menjebak atau menipu pembaca. Nah, siapa nih yang di sini masih ketipu nih sama judul-judul yang kayak begitu? Judul umpan klik bertujuan menaikkan jumlah kunjungan atau jumlah pembaca. Umumnya, berita dengan judul umpan klik adalah berita tidak menarik tuh. Jadi, umumnya tuh kayak berita yang clickbait berlebihan itu tuh isinya nggak menarik, kayak biasa-biasa aja. Udah gitu, kadang juga beritanya hoax beritanya hoax atau gambar-gambar yang ditampilkan juga hoax gitu. Supaya diklik pembaca, dibuatlah judul umpan klik dengan ciri utama. Nih, ciri-cirinya nih ya, jurnalisme umpan klik. Menggunakan kata ini, inilah, begini, ini komentar. Contoh tuh kayak, begini, luasnya rumah Raffi Ahmad yang baru gitu. Itu kan kayak orang penasaran gitu. Kayak penasaran gitu, pengen ngeklik sebesar apa sih rumahnya gitu. Jurnalisme umpan klik bukan jurnalisme yang baik. No, jurnalisme umpan klik itu bukan jurnalisme yang baik. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai jurnalisme sampah, garbage journalism. Dan bentuk terendah jurnalisme media sosial. Wah, ini udah parah banget berarti nih, clickbait jurnalisme. Intinya, jurnalisme umpan klik atau judul-judul umpan klik bukanlah jurnalisme yang baik. Ia lebih merupakan gaya media penganut jurnalisme kuning yang mengutamakan judul sensasional, bombastis, dan bermaksud minta diklik. Nah, di sini nih ada contoh-contohnya nih, judul umpan klik yang disajikan Tribun, Dream, serta media lain yang terjerumus. Nih pokoknya nih yang ada di sini nih, ntar lu baca sendiri dah. Nah, ini lu percaya nih judul-judul di atas ini, kalau lu klik pasti lu bakal kecewa dengan isinya karena isinya tuh tidak seperti yang ada duga, nggak sesuai sama judulnya. Di sini bukan mau ngejatuhin satu pihak atau satu media. Jadi di sini ada judul clickbait salah satu media yang besar lah, Tribun News, sudah keterlaluan menipu pembacanya. Nih contohnya nih, ntar di sini nih, stop. Persib Bandung pastikan ikut Piala Gubernur Kaltim. Isi dari berita ini nggak ada menjelaskan si klub Persib Bandung ini ikut Piala Gubernur Kaltim. Nih ntar nih beritanya gua taruh di sini nih. Jadi kayak body beritanya, isi beritanya. Nah, jadi beritanya tuh malah ngebahas Persib di Liga 1 sama Piala Presiden. Nggak ada ikut Piala Gubernur Kaltim. Oke, gua berpositif thinking mungkin di sini dia salah nulis judul atau dia mau menuliskan judul ini ke artikel lain, cuman salah nempatin judul di artikel lain gitu, pokoknya gitu dah. Cuman ini kan media besar, Tribun News itu kan kalau nggak salah satu grup sama Kompas ya. Masa sih sebelum di post beritanya ini, masa nggak ada yang nyunting gitu? Pasti kan ada yang nyunting dong. Ini salah nih, masa judul sama isinya nggak berkesinambungan gitu? Kan harusnya kan judul itu kan mewakili kesimpulan dari isi berita itu. Jadi tapi nggak ada yang nyambung dari judulnya itu.
Yang mengherankan lagi, Dewan Pers atau pihak berwenang di bidang pemberitaan diam saja tuh. Dewan Pers tuh, Pak. Tolong dong, berita kayak gini tuh udah melanggar kode etik jurnalistik. Tapi sebenarnya nggak Tribun News aja, banyak banget tuh kayak UC News tuh yang paling parah sih, parah itu UC News. Sekarang juga Detik juga ikut-ikutan yang menganut ini. Ntar gua kasih contohnya kayak gimana. Dewan Pers atau pihak berwenang di pemberitaan diam saja dengan fenomena judul umpan klik yang dianut Tribun News dan banyak diikuti situs berita lainnya. Anda yang terbiasa tertipu nih, yang biasa tertipu kalau sama judul-judul kayak gini, dengan laman Tribun News sudah pasti lebih tahu dan lebih berpengalaman. Bukan saja menipu pembaca, tapi juga membuat berita dalam multiple page, dibagi jadi beberapa halaman. Nah itu, jadi ini satu artikel nih, tapi dibagi gitu, dibagi beberapa halaman. Kayaknya tuh nyari traffic banget gitu. Jadi tuh kayak ini berita, terus selanjutnya tuh kita ngeklik di halaman lain gitu. Jadi kita dipaksa buat ngeklik, dipaksa buat penasaran gitu. Nah di sini Provok juga ngejelasin, tau kan Provok kan majalah milenial banget tuh sekarang tuh, yang biasa dibagi di SMA. Kalau SMA kalian gak dibagiin majalah Provok, kasihan deh. Provok, dia nulis artikel tentang kata-kata yang harusnya hilang dari judul berita online. Bikin kesel deh bacanya, tiap hari lo pasti buka HP, selain balas chat dari orang yang orang yang nawarin bisnis MLM. Balas komentar penjual obat peninggi badan, kepoin snapgram mantan gebetan. Oke. Nih ngomongin soal judul berita, ada beberapa kata-kata yang sering banget dipakai sebagai andalan. Sebagai pembaca, lo mungkin udah bosan dan hafal banget sama kata-kata ini. Nih satu nih, kata-katanya ya, terkuak. Terkuak, digelar rumah Raffi Ahmad. Inilah potret mewahnya prosesi lamaran Syahnas dan JJ Govinda. Emang harus pakai terkuak ya gitu? Kayaknya kalau nggak pakai terkuak juga sama. Ini nggak mengurangi makna gitu, nggak mengurangi makna dari judulnya gitu. Terus yang kedua, terungkap Jody Indonesian Idol bergabung dengan manajemen ini. Kenapa harus pakai terungkap gitu? Kan cuma tulisan Jody Indonesian Idol bergabung dengan manajemen ini tuh, nggak usah pakai ini gitu. Jadi kita kayak penasaran gitu, nggak usah pakai inilah, manajemennya tulis aja gitu. Yang ketiga nih ya, mengejutkan, buah dari Indonesia ini malah dianggap aneh oleh orang Barat. Sebenarnya pas kita baca nggak mengejutkan apa-apa sih, kayak ya udah ini persepsi orang Barat mengenai buah tersebut, nggak ada mengejutkan kecuali kalau ini orang Barat nih makan buah ini ditelan sama kulit-kulitnya tuh baru mengejutkan gitu. Lalu 4 nih paling cringe banget nih, bikin ngakak so hard hingga ngajak berantem. 15 testimoni ini buktikan online shop pun penuh drama. Padahal pas gue liat nggak ngakak gue. Nggak ngakak. Terus 5, heboh. Bikin heboh, video ini kasih petunjuk internetan gratis tanpa kuota. Nah ini udah menipu. Satu, judulnya itu udah clickbait, tulisannya heboh. Terus video ini kasih petunjuk internetan gratis tanpa kuota. Emang masih ada gitu ya orang yang ketipu sama kayak begini-begini gitu. Lu mau internetan gratis, ya beli lah, gimana sih? Jangan kesel gitu kan. Ini orang kayak masih ada aja gitu yang ketipu kayak gini-gini gitu. Nah ini lagi nih, nomor 3 paling, nah gitu. 7 fakta ini tak pernah diajarkan di sekolah. Nomor 1 paling mengejutkan, yang kelima bikin merinding. Kenapa nggak ditulis setiapnya gitu? Nomor 1 mengejutkan, nomor 5 menyenangkan, nomor 6 bikin merinding, nomor 3 ini, nomor 4 nih, kayak harus banget apa digituin gitu. Terus 7, nggak nyangka ternyata begini loh sisi lain dari 10 foto-foto bikin siapapun tertipu. Lu aja mau nipu orang, bikin siapapun tertipu. Nah itu tuh yang udah dikasih beberapa judul-judul, contoh judul clickbait journalism yang dibuat artikelnya oleh Provok. Nah di sini juga gue mau masih tahu nih, ada juga nih contoh nih beberapa clickbait journalism yang udah dibuat dari beberapa media. Nah ini ada contohnya nih, gue bakalan naruh fotonya di sini. Gue kalau naruh foto nggak tahu di sini apa di sini, pokoknya ada, ntar gue kasih fotonya. Ini gue nggak tahu bener apa enggak, jadi gue dapet dari Instagram dan gue screenshot dari salah satu media yang mungkin sudah besar
Dan mungkin hal-hal kayak gini seharusnya sudah nggak dibuat sama media-media yang besar seperti ini gitu. Nih judulnya nih ya, sempat naik Lion Air, presenter Conchita Caroline ternyata suka makan udon. Itu nyambungnya di mana gitu? Apa gitu nyambungnya dari pesawat Lion Air ke makan udon? Apa gitu nyambungnya? Nggak ada hablumnya gitu loh. Kalau lu mau, kalau lu mau ngebahas si Conchita Caroline nih, si artisnya ini suka makan udon, ya udah, kenapa nggak tulis aja presenter Conchita Caroline ternyata suka makan udon atau apalah gitu. Emang harus disambungin ya sama sempat naik Lion Air gitu, terus disambungin sama suka makan udon. Kalau lo mau ngebahas si artis ini sebelum pesawatnya jatuh tuh Lion Air, ternyata dia naik pesawat itu, ya udah lu ngebahas tentang itu. Gak ada ngebahas tentang suka makan udon. Aduh, gue bingung. Tapi Dewan Pers masih diem aja loh sama kayak gini-gini tuh. Kode etik jurnalis ini udah melanggar gitu. Lu nyambungin makanan sama bencana gitu loh. FIFA bola nih, FIFA juga udah media besar ya. Dia bikin artikel kayak gini, tonjolan kecil di dada pebulu tangkis Amerika Serikat bikin penonton gagal fokus. Ini udah keterlaluan sih. Emang nggak ada hal lain gitu yang harus dibahas? Apa kek mungkin dari pertandingannya gitu? Atau kalau misalnya emang lu mau ngebahas atletnya ini, si cewek ini nih, atlet pebulu tangkisnya, ya udah, ini nama aslinya dia atau apalah gitu. Ini dia fakta-faktanya dia. Tapi nggak usah pakai ini sih. Kalau ini kan tadi kan ini ya, inilah gitu kan. Pokoknya lu ngebahas tentang si cewek ini gitu. Kenapa harus yang dibahas tonjolan kecil di dada pebulu tangkis bikin penonton gagal fokus? Kayak apa gitu? Ini harusnya kayak gini-gini nih, yang harusnya yang kayak gini-gini di ban. Kenapa tuh yang di ban kayak iklan Shopee? Iklan Shopee ya elah begitu doang. Yang dituntut malah begitu, ini yang harusnya begini gitu. Ini udah keterlaluan parah. Ini sih sebenarnya dia mau nulis spot. Gue nggak tahu sih. Koreksi gue kalau gue salah ya. Kalau nggak salah ini namanya spot news. Spot news itu jadi lu ngebahas hal lain di dalam suatu peristiwa. Jadi misalnya peristiwa ini nih, pertandingan pebulu tangkis. Jadi lu nggak ngebahas tentang pertandingannya ini. Lu ngebahas tentang hal lain dari peristiwa tersebut. Misalnya ini. Tapi yang dibahas bukannya apa sepatunya kek, apa kehidupan si atletnya ini selain dia ngatlet gitu. Tapi malah tonjolan kecil kan. Aduh, ini body shaming satu tuh. Body shaming tuh udah parah banget. Kan kasihan juga nih sama pembulu tangkisnya. Duh, Indonesia tuh udah krisis banget nih sama kayak gini-gini nih. Yang gue bingung, masalahnya berita-berita kayak gini tuh masih dimakan gitu loh. Masih ada aja gitu yang demen gitu. Ya udahlah. Sebenarnya masih banyak banget sih judul clickbait kayak gini nih. Nggak cuman di yang gua kasih tahu tadi di media-media itu aja, sebenarnya banyak banget. Apalagi tuh yang gua ini nih yang gua males banget itu UC tuh. Jadi gua kalau misalnya lagi buka HP nih, tiba-tiba ada notif masuk, kirain notif dari Gebet atau enggak notif dari siapa gitu. Tahu kan notifnya dari UC yang beritanya itu ya kayak gitu, beritanya kayak tadi gitu. Maksud gua minta banget diklik gitu loh. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.